Halo semuanya, di sini kami dari kelompok AK94 akan menjelaskan penyusunan laporan keuangan PKBM setara SMP. Nah, yang pertama, apa itu PKBM? PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa disebut PKBM, merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. PKBM menjadi wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, apa sih pentingnya laporan keuangan? Yaitu 1. Memberikan gambaran kondisi keuangan, 2. Mengetahui jumlah aset yang dimiliki entitas, 3. Mengetahui jumlah utang, 4. Mengetahui laba atau rugi entitas, dan yang terakhir mengetahui masa depan entitas. Nah, bagaimana menyusun laporan keuangan? Yaitu mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal, selanjutnya memposting jurnal ke dalam buku besar, dan menyusun neraca saldo, selanjutnya mengumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya menyusun neraca lajur, dan yang terakhir membuat laporan keuangan. Nah, menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Nah, di sini jenis-jenis laporan keuangan ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan alokasi, neraca, dan laporan perubahan modal. Nah, bagaimana sih menyusun laporan keuangan PKBM menggunakan Excel? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun bagan akun standar atau BAS beserta kode yang telah disepakati sesuai transaksi yang ada selama periode tertentu pada sheet BAS. Yang kedua, membuat kerangka pengisian jurnal yang terdiri dari kolom debit kredit, nama akun, dan kode BAS. Langkah selanjutnya itu memasukkan kode BAS yang ada sesuai transaksi yang terjadi pada entitas PKBM di sheet jurnal. Nah, yang ketiga, menyusun format neraca saldo. Data transaksi yang telah tercatat pada jurnal setiap bulan akan mengarah pada sheet neraca saldo. Yang keempat, itu menyusun laporan keuangan. Nah, begitulah paparan singkat terkait penyusunan laporan keuangan PKBM setara SMP. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya adalah praktek bagaimana laporan tersebut disusun menggunakan Excel. Kemudian kita masuk ke penjurnalan. Nah, yang perlu diisi yaitu adalah tanggal, keterangan, dan kode. Kemudian saldo di sisi debit. Hanya itu saja. Untuk kolom KB2 dan KB ini untuk membantu di buku besar nantinya. Oke, untuk transaksi pertama yaitu saldo akhir September 2020. Dan untuk saldo ini tidak perlu diisi karena nanti akan diisi di bagian akun standar ini, di bagian saldo awal. Untuk saldo awalnya yaitu kan ini terdapat kas masuk dan akan menambah modal kita. Jadi kita akan tulis di saldo sisi debit kas di sini, dan di sisi kredit ada modal awal di sini. Nah, untuk transaksi nomor 2, jadi ini no entry ya. Untuk nomor 2, pendaftaran paket B Sulaiman An-Najmi, yaitu kita menerima kas sebesar 250.000. Kita tulis akunnya 111. Nah, nanti akan otomatis ke keterangan kas. Dan ini kita akui pendapatan sebagai pendaftaran paket, yaitu di akun 417. Untuk keterangannya kita tulis pendaftaran paket Sulaiman, dan ini di sisi kredit juga sama, setiap akun diisi keterangannya. Nah, untuk tanggalnya seperti yang sesuai 1 Oktober 2020. Kalian isi sebesar sesuai tanggalnya. Nah, untuk pengisian saldo hanya diisi di sisi debit sebesar 250.000. Dan ini akan otomatis mengisi di kredit. Jadi tidak perlu mengisi di kredit dan hanya perlu diisi debit. Dan mungkin yang lebih penting ini, ke
pembayaran buku Hanif, atau ke nomor 12 dulu. Nomor 12 yaitu di tanggal sekian, tanggal 11 pembelian 12 setoran SPP Putri. Karena kita akan mengakui pendapatan SPP dan kita menerima kas sebesar 3.164. Jadi kita isi kas dan pendapatan SPP di akun ini dengan angka 3.164.000. Nah, untuk keterangan kita isi sesuai ya. Nah, dan ini yang paling krusial di transaksi nomor 13. Ini karena pembayaran buku Hanif, jadi kita akan menerima kas dan persediaan kita karena buku kita terjual, jadi persediaan kita berkurang di akun 125. Nah, sebesar 370.000. Maaf, 370.000. Nah, untuk transaksinya tanggal dan keterangan diisi sesuai ya. Nah, karena ini masih harga kotor, masih penjualan kotor. Nah, kita akan perlu catat HPP kita. HPP kita sudah sesuaikan, yaitu untuk persediaan itu 95%, dan untuk penyetaraan ujian kita asumsikan 90%. Nah, karena ini akan menambah HPP kita, yaitu 522, dan akan mengurangi, untuk transaksi ini, karena kita akan mengakui pendapatan buku, jadi transaksinya yaitu 41 di bagian akun. Kalau lupa kita lihat bagian akun lagi di 411, karena kita akan mengakui pendapatan buku. Nah, untuk di sini di HPP persediaan kita akan berkurang, yaitu kita akan mengisi akun persediaan sebesar 95% dari transaksi kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk transaksi ini akan dilanjutkan seperti ini. Nah, jika sudah mengisi jurnal, maka akan otomatis mengisi ke buku besar. Ini dia untuk akun kas. Untuk mengganti akun, misalnya akun ke pendapatan buku, kita klik 411. Nah, akan tersedia transaksi seperti ini, dan ini akan otomatis mengisi neraca saldo dan laporan operasional kita. Ini dia. Kemudian akan otomatis mengisi neraca, dan nanti akan otomatis ke arus kas. Jadi yang paling krusial ada di sini. Oh ya, untuk jika nanti menginsert di tengah-tengah, misal di tengah-tengah sini ya, kita menginsert sel, kita harus menarik rumus. Kan ini tidak ada rumusnya kan? Ini tidak ada rumusnya. Dan sedangkan di atasnya ada rumusnya. Maka kita tarik. Yang perlu kita tarik yaitu di sisi sini dan di sisi sini, kedua ini, dan di sisi debitnya sini. Oh, maaf, maksudnya di sisi kredit. Nah, jadi misal kita isi akun, maka akan terisi. Jadi begitu tips melakukan penjurnalan dan otomatis akan membuat laporan keuangan. Terima kasih.